Hey guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Bagi kalian yang pertama kali datang ke channel aku, di channel aku bakalan ngebahas tentang mystery, beauty, dan juga lifestyle. Nah, bagi kalian yang belum nge-subscribe aku, yuk subscribe aku di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Dan juga bagi kalian yang mau nge-follow Instagram aku, bisa banget di @sasadeborah, di sini gambarnya. Thank you. Nah, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang dunia kelam di balik keindahan K-pop industry. So, nggak usah lama-lama, let's jump into the video. Nah, pasti di antara kalian nih banyak banget yang ngefans sama K-pop. Contohnya kayak BTS, Big Bang, Blackpink, ITZY, iKON. Karena aku juga salah satu penggemar mereka. Bahkan, pasti di antara kalian ada yang bermimpi untuk menjadi bintang K-pop. Tapi, jangan salah guys, karena menjadi bintang K-pop itu nggak seindah yang kalian lihat di TV-TV. Kalau misalnya kalian ke Korea dan kalian bilang, gue mau jadi bintang K-pop nih, pasti orang Korea tuh bilang, hati-hati loh, karena jadi artis K-pop dan K-pop industry itu nggak seindah yang lo lihat di TV. Tapi aku nggak nyalahin kalian sih kalau misalnya kalian bermimpi untuk menjadi artis K-pop, karena yang ditunjukkan di TV itu kayak luxury life, kalian bisa kenalan sama selebriti, kalian kaya, kalian terkenal, punya banyak fans, kayak indah banget dan enak banget. Yang pertama adalah dijadikan moneymaker agency. Kalau kalian tahu, jadi artis K-pop itu kalian harus tanda tangan kontrak dengan agensi yang menaungi kalian. Anggapannya si agensi ini yang nyariin job kalian, yang mengorbitkan kalian. Nah, biasanya di tanda tangan kontrak itu, kalian harus tanda tangan kira-kira 7 tahun sampai 15 tahun nih, kalau nggak salah ya. Terus, berdasarkan research aku, kalian itu setelah tanda tangan kontrak, kalian benar-benar diatur kehidupannya nih. Kayak misalnya kalian makan apa, kalian nggak boleh pakai sosial media, apa yang kalian posting, lifestyle kalian gimana, itu benar-benar dijaga banget sama agensi kalian. Contohnya ada beberapa girl group, di saat mereka pertama kali debut, mereka itu nggak pakai sosial media karena itu adalah peraturan manajemen. Jadi harus nunggu nih setelah setahun misalnya kalian debut, baru kalian boleh pakai sosial media sendiri. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian girl group dan kalian cewek, itu benar-benar berat itu benar-benar menjadi patokan kalian. Jadi berat badan itu benar-benar diatur nih sama agensi. Kalian nggak boleh makan ini, kalian nggak boleh makan ini, kalian nggak boleh makan ini. Jadi berat ini nggak boleh melebihi batasnya mereka. Misal batas mereka 45 kilo ya. Kalian kalau misalnya kalian 47 kilo ya, gimana caranya kalian tuh bisa nurunin jadi 45 kilo? Which is gila banget. Itu jadi benar-benar hidup kalian itu diatur sama agensi. Terus juga beberapa agensi, aku nggak bilang di sini semua agensi kayak gini, cuman ada beberapa agensi yang pembagian keuntungan itu bener-bener agensi, misal 80% si artis cuma 20%. Bahkan girl group Stellar, kalian pasti tahu kan? Mereka tuh pernah bilang, iya memang kita ini populer, tapi uang kita ini nggak banyak. Bahkan kita tuh pernah dalam satu titik dimana kita ini beli makanan aja satu, kita bagi 4. Nah, akhirnya si grup Stellar ini memutuskan kita nggak bisa kayak gini terus, akhirnya kita pindah haluan, yaitu kayak ke sexy dance gitu-gitu. Biar mereka itu lebih gampang banget terkenal dan lebih dapat banyak job dan juga dapat banyak uang. Yang kedua adalah prostitusi. Kenyataan terburuk bagi trainee yang mau debut atau pre-debut itu adalah prostitusi. Dan mereka itu menamainya sebagai euphemisme. Jadi mereka itu bertransaksinya itu kayak transaksi halus. Jadi si artis-artis ini yang mau debut ini tuh bakalan dipaksa sama agensi dan CEO-nya untuk menemani bos-bos besar yang melakukan transaksi bersama CEO mereka. Nah, dari research yang aku dapetin nih, ada yang bilang bahwa pernah ada kasus CEO di ajang pencarian bakat itu ditangkap 20 tahun penjara karena dia itu udah ketangkep lagi kena kasus prostitusi untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga adalah operasi plastik. Oke, ini tuh udah nggak tabu banget di Korea Selatan, apalagi kita satu dunia ini kalau misalnya ngomong Korea Selatan tuh yang muncul di otak kita pertama kali pasti plastic surgery, dan pasti nih hidungnya palsu, mukanya sama semua, mirip-mirip semua karena mereka semua operasi. Yap, memang that's the truth about Korea Selatan. Dan juga untuk para K-pop artis nih yang mau debut-debut nih, pasti kan agensinya mau mereka itu kayak paling cantik, mereka harus kayak kurus, cantik, hidungnya mancung, mukanya oval. Bahkan mereka itu sampai dipaksa sama agensinya untuk kayak motong rahang gitu. Itu pasti sakit banget ya kalau misalnya run the procedure kayak gitu. Dan mereka itu bahkan ada agensi yang nggak mau nangani
biaya untuk operasi plastik mereka, which is gila banget. Jadi kamu tuh harus, kalau mau jadi artis nih, kamu harus keluar uang dulu, kamu harus buat dirimu cantik banget, kamu harus lakuin operasi plastik yang harganya tuh nggak murah gitu loh guys. Dan kalian tuh nggak ditanggung sama agensinya. Oke, ini yang nggak bilang semua agensi kayak gini, cuman ada agensi yang kayak gini. Sampai di nomor 3 ini aja aku udah bener-bener mind blown banget sama dunia kelamnya K-pop. Karena aku nggak ngira sebelum aku melakukan research ini semua, aku tuh nggak tahu loh, bahkan ada agensi yang nggak ngebiayain operasi plastik trainee-nya. Aku kira selama ini tuh agensi aja yang bayarin semuanya. Jadi kamu operasi mata, operasi hidung, operasi muka tuh agensi yang bayarin. Tapi ternyata nggak semua agensi tuh mau ngeluarin uang untuk membayarin operasi kamu. Oh my god. Yang keempat adalah extreme fans atau sasaeng fans. Sasaeng itu artinya kamu fans banget sama nih idol, sampai kamu itu bener-bener kayak went crazy dan kamu terobsesi, kamu tuh merasa kamu tuh memiliki sang idol ini. Nah, dari research yang aku dapetin juga nih, ada satu grup namanya TVXQ, mereka itu dibilangin memiliki fans-fans yang paling ekstrim atau banyak banget sasaeng fans mereka. Bahkan, ada salah satu member TVXQ ini, dia pernah bilang katanya sih ada fansnya itu yang sampai bener-bener kayak masuk ke dalam telepon mereka, kayak ke saluran telepon mereka buat tahu nih mereka ini lagi ngomongin apa sih. Aku juga pengen tahu nih sebagai fans. Bahkan juga ada yang sempat masuk ke rumah EXO dan juga dia itu naruhin darah gitu loh. Jadi kayak mereka nulis di kertas tapi pakai darah. Gila banget. Sampai ada fans-fans itu yang bisa masangin CCTV nih di rumah idolnya. Jadi kalau misalnya idolnya melakukan hal-hal aneh tuh si fans bisa ngomong gitu. Jadi keluar dari suara CCTV-nya, "Lo ngapain ngelakuin itu?" gitu. Which is gila kalau misalnya enggak jadi idol ya. Takut banget sumpah kalau misalnya punya fans kayak gitu. Terus bahkan fans ini tuh bisa ngirimin surat cinta ke idolnya, terus juga bisa nyuri urin atau pipis nih, terus dilelang gitu aja di eBay. Jadi bayangin ya, kamu pipis, terus pipis kamu dicuri dari toilet, terus dijual dan itu kayak di bet sama orang-orang. Bahkan ini cuma pipis guys. Pipis kamu tuh ada yang mau beli gitu. Kalau aku sih orang normal ya, aku nggak mungkin mau beli gitu loh, walaupun aku ngefans sama si A nih. Terus si A jual pipisnya, aku nggak mungkin mau beli karena pipis tuh kotoran guys. Bahkan artis sasaeng sendiri itu kan ekstrim ya, tadi aku udah bahas. Nah, ada haters juga yang sasaeng. Jadi kayak kamu tuh bener-bener haters satu artis nih, tapi kamu tuh bener-bener gila banget, kamu kayak benci banget sama mereka. Sampai pernah ada satu kejadian dimana haters nih kayak menyabotase satu konser idol ini. Jadi kayak memutus saluran lampu, terus kayak teknisnya kayak suaranya apa segala macamnya itu kayak dirusak sama dia. Bahkan juga pernah ada keluar petisi, kalian pasti pernah tanda tangan petisi kan, yang udah ditandatangani oleh lebih dari 3.000 orang untuk menyuruh satu artis ini nih kayak lo bunuh diri deh. Bayangin kalau kamu jadi idol, tujuannya itu menghibur mereka, tapi mereka nggak suka sama kamu, terus kamu disuruh bunuh diri guys. Itu nggak masuk akal. Kalau aku ya, mending aku nggak usah terlalu terkenal deh, nggak usah seterkenal K-pop idol yang sampai worldwide gitu, daripada aku harus dikasih petisi yang udah ditandatangani 3.000 orang buat aku bunuh diri guys. Oh my god, itu pasti tekanan batin dan mental banget. Dan dari sini aku tahu kenapa banyak banget kasus-kasus dan kejadian K-pop idol tuh bunuh diri. Kayak yang baru aja kejadiannya Gohara. Itu gila banget sama kejadiannya Sulli. Oh my god, aku mind blown banget. Terus pernah ada satu kasus di mana haters ini tuh berusaha banget untuk ngeracunin si idol. Jadi kalau misalnya kalian tahu TVXQ Yunho, dia itu pernah dikasih minuman nih sama fansnya yang padahal hatersnya, dan itu udah dicampurin sama lem. Dan ketika ia minum, itu dia langsung kayak sakit-sakit gitu sampai ia muntah darah guys. Oh my god, itu kayak crazy banget. Ini kayak kamu nge-hit satu orang tapi sampai segini ya. Kalau misalnya netizen plus 6 ya, netizen Indonesia nih, nge-hit satu orang tuh cuman kayak kata-kata doang di komen-komenin di Instagram itu aja. Bahkan artis-artis tuh udah nggak kuat guys, sampai matiin komen. Bayangin kalau netizen plus 62 nih kelakuannya nih kayak ini nih, yang ekstrim-ekstrim, yang sampai sasaeng gitu, kayak waduh. Nah, terus yang kelima adalah masalah kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk ke dalam K-pop industry dan K-pop world ini, kalian harus bener-bener siap banget untuk jadi sapi perah agency kalian. Jadi aku ini pernah lihat beberapa survival show untuk kayak kalian debut di K-pop world. Mereka itu bener-bener kalau latihan ya 12 jam sehari untuk latihan ngedance, terus langsung lanjut lagi nih kalian latihan vokal. Jadi tidur itu cuma sejam 2 jam, kalian bangun lagi. Bahkan sampai ada artis-artis nih yang sengaja pakai kacamata biar nggak kelihatan tuh kantong matanya.
Terus di sini aku mau kasih kalian ya beberapa cuplikan. Artis-artis Korea tuh bahkan waktu manggung dia itu udah kelihatan sangat kelelahan atau capek banget sampai ada yang pingsan dan hampir pingsan, guys. Terus yang keenam itu ada masalah rasisme. Jadi Faye Miss A itu dia pernah bilang bahwa dia itu pernah diejek-ejek nih sama netizen Korea karena dia ini asalnya dari Cina, dan netizen Korea itu bilang, si Faye Miss A ini mandi cuman sekali sehari karena dia dari Cina. Dan juga bahkan Lisa dari Blackpink, waktu dia pertama kali debut, dia itu kan mukanya face-nya nggak Korea banget ya guys, dia itu memang orang Thailand. Dan fans di Korea ini kayak pada nggak suka gitu loh sama Lisa, jadi mereka kayak pada rasis banget. Jadi di sini aku mau bilang nih, kalau misalnya memang kalian mau jadi K-pop star dan kalian berusaha banget jadi K-pop star, kalian harus benar-benar milih manajemen kalian yang manajemen terbaik. Karena di sini nggak bilang semua manajemen itu buruk, enggak. Tapi ada beberapa manajemen itu yang buruknya sampai segini guys. Kalian jadi harus tahu nih, the worst skenario-nya itu bakalan kejadian itu kayak gimana. Jadi di sini aku nggak mau mutusin mimpi-mimpi kalian untuk jadi K-pop star atau masuk ke dalam dunia K-pop. Tapi di sini aku cuma mau ngingetin aja, kalian harus tetap waspada dan berhati-hati dalam dunia K-pop. So that's the end of today's video. I hope you guys enjoy this little clip of dunia kelam K-pop. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Subscribe me. Bye. See you guys in my next video.